Academy live di depan Anda sekalian ya. Saya sekalian baca komentar-komentar ini. Coba live. Mana ini apanya nih? Studionya. Oh, ini dia ya. Nah, ini studionya saya buka dulu ya supaya saya rekam juga. Oke, pemirsa ya. Aris Imawan, Horas, sudah live kita dulu ya. Jai Permana, selamat pagi Bang. Wah, selamat pagi juga ya. Agak flu memang ini, tapi kita harus ini ya, batuk-batuk. Bukan karena merokok ya. On the Road TV Indonesia, Horas. Nah, banyak ini udah komentar. Sultan Malenggang di langit. Malenggang ya, Malenggang. Horas Bang, sehat kita ya. Semua ya, saya baca dulu komentar menyapa. Kita ini gimana ya? Memang melawan kekuasaan tuh susah, apalagi Pak Prabowo Subianto ini bagaimana ya standing positionnya Pak Prabowo Subianto ini? Kita bingung ya. Tinggal terjunkan saja Kementerian Sains dan Teknologi supaya statementnya UGM kan sepihak ya. Tentu mereka punya motivasi apapun lah gitu. Contohnya sudah seminggu berlalu ya, Profesor Wening dan Profesor Ari Sujito pada saat pertemuan 15 April itu 2025 katanya mau memberikan. Ini sudah 1 minggu berlalu, 22 April 2025 katanya mau memberikan utuh. Ya, ke media lah kasih utuh, coba ke Kompas TV, Kumparan atau yang lainnya, atau pokoknya begitulah. Coba kasih media mainstream atau upload ke YouTube-nya supaya perspektif orang itu bukan digiring secara sepihak pada saat konvers Bu Profesor Wening itu dan Profesor Ari Sujito. Jadi biarkan orang berkesimpulan sendiri. Ini kok orang digiring bahwa kami sudah memberikan begini-begini. Biarkan saja bahwa kalian nggak bawa apa-apa gitu loh. Dan kalian mengatakan kami tidak berhak. Ngapain kalau nggak berhak diterima? Tolak saja. Ya, jadi jangan seolah-olah kita diterima tapi tidak membawa apapun. Mau ngapain kita di situ? Jauh-jauh datang. Ngapain kalau cuma bermodal narasi tanpa bukti? Ya kan? Apalagi ya kecurigaan kita ya meningkat lah. Karena apa? UGM harusnya kan lembaga akademik menjunjung tinggi transparansi. Kalau video pertemuan begitu saja tidak diupload atau tidak diberikan kepada media-media itu supaya full, tanpa diedit, tanpa dipotong, itu tidak diberikan, bagaimana kita mau percaya narasi-narasi selanjutnya? Gitu kan? Di situ kan ada jelas Profesor Wening mengatakan data KKN itu masih dicari, berarti kan belum ada atau tidak ada. Ya, untuk apa digiring konvers kemarin itu? Harusnya pada saat konvers bagi media atau siapapun yang butuh video lengkap, video utuh dari pertemuan tersebut sehingga membuktikan klarifikasi kita, ini kami berikan video utuhnya. Begitulah Bu Wening. Ya, ini sudah 1 minggu berlalu. Ya, ya, bahkan Kumparan juga kalian sudah tonton itu. Di Kumparan ada videonya ya. Sudah ada di YouTube-nya Kumparan. Memang mereka mewawancarai saya langsung lewat Zoom saat itu. Ya, Kumparan meneliti dari 2 pihak. Coba kalian tonton di YouTube-nya itu. Berjudul menelisik tudingan
dugaan ijazah palsu Jokowi. Benarkah lulusan UGM, Lipsus ya, liputan khusus. Coba kalian tonton di situ ada dua sisi. Nah, harusnya ya kumparan ketika menghubungi UGM harusnya juga meminta atau sudah diminta atau tidak dikasih video pertemuan itu ya. Apa yang saya dapatkan di YouTube Balige Academy adalah ada seorang bapak ya, seorang bapak itu menerobos masuk begitu loh. Memang saya kenal bapak itu, bukan saya kenal apa ya, tapi saya tahu menerobos gitu. Saya kira media internal UGM ya atau media mainstream, ternyata bapak itu ternyata menerobos masuk untuk supaya tidak sepihak. Sayangnya HP-nya bapak itu mungkin tidak dipersiapkan untuk merekam full selama 1,5 jam mungkin ya, sekitar itu. Jadi akhirnya cuma 30 menit. Jadi cuma pertanyaan kami, tanggapan dari pihak UGM nggak ada, terpotong gitu loh. Itulah yang harusnya dibutuhkan. Harusnya kalau UGM mau transparansi, ya diberikan. Media banyak loh di luar YouTuber saat itu, 15 April. Tapi tidak diizinkan masuk oleh pihak UGM, hanya media mereka gitu loh. Iya, Sentana TV juga mau masuk, nggak dibolehkan oleh UGM. Jadi kan bagaimana kita percaya klarifikasi yang diberikan setelah pertemuan itu kepada media lainnya ya, media mainstream lainnya. Kami sudah begini begitu. Tetapi nggak ada bukti gitu loh. Harusnya kan ditunjukkan saja kalau memang mau UGM universitas yang menjunjung tinggi transparansi ya. Bagaimana bisa kita percaya 34 bukti dokumen Joko Widodo melalui semua proses akademik di UGM kalau video pertemuan itu aja nggak dirilis dan media selain yang mereka izinkan tidak dibolehkan masuk, ya. Padahal masih banyak itu adalah ruang untuk YouTuber atau media lainnya untuk live streaming saat itu. Itu kan harusnya di live streaming. Apa rupanya kalau memang nggak ada yang yang ditutup-tutupi? Ya tadi itu kalau nggak ada yang perlu ditutup-tutupi ya publish saja. Gitu sekarang udah 1 minggu loh ini, gitu loh, ya. Sekali lagi lah, kalau nggak ada, ya mana mungkin orang percaya narasi berikutnya kalau video itu aja nggak dirilis sampai sekarang. Profesor Wening Udarsmo, ya, dan Profesor Ari Sujito, ya, kan begitu, ya. Hermawan, Profesor Dr. Humoris Kausa Sylvester Hercules, Rektor UGM Unpas. Ya nanti apa dia Profesor nggak tahu nih Sylvester atau siapa ya, kita nanti ad hominem, biarin aja lah ya, kita fokus pada permasalahan ini ya. Marini Alzahrani, iya, channel Refli Harun semalam katanya ijazah dicetak 2018. Ijazahnya mungkin perlu dikoreksi ya. Mungkin gini, metadatanya yang file skripsinya Joko Widodo juga saya sudah periksa metadatanya ya, EXIF metadata, exchangeable image format ya. Metadatanya memang di ETD UGM itu tercatat kalau nggak salah September 2018. Padahal digitalisasi UGM sudah sejak awal 2000-an ya. Itu saya pertanyakan, sudah ada itu videonya saya di metadata, tentang metadata kalau nggak salah ya, metadata skripsi Jokowi di ETD. Kalau ijazah kita nggak tahu ya, apa yang dipertunjukkan ya cuma dari kader PSI itu ya. Sampai sekarang Joko Widodo nggak berani itu ya menunjukkan ijazahnya ya. Boro-boro dipajang di UGM kan, seperti Dr. Muhammad Hatta di Erasmus University Rotterdam, Belanda, dipajang. Saya yakin berikut dengan sejarahnya itu di sana kan,
Bahkan ada gedung aktivitas mahasiswa atas nama Bung Hatta di sana. Itulah baru transparansi kan? Gitu. Ini diundang wartawan nggak boleh foto. Ada lagi seorang chef ditunjukkan, mengintip katanya. Memang kapabilitas mereka apa untuk menguji itu kan? Inilah kita herannya sama mantan presiden kita ini, ya, Joko Widodo. Katanya harus pengadilan yang atas perintah hakim. Nanti kalau hakimnya nggak memerintahkan, nggak jadi. Gitu. Nanti kayak sidangnya Bambang Tri dan Gus Nur, sampai nggak dibawa legalisirnya saja. Hakimnya nanti mengatakan ini tidak layak untuk dilanjutkan atau apalah ya. Kita lihat saja nanti persidangan di Solo yang katanya akan mulai digelar pada 24 April ya, berarti Kamis 24 April. Dan Pak Dr. Muhammad Taufik juga sudah menghubungi saya ya, dan Pak Roy Suryo katanya untuk jadi ahli ya. Semoga lah tidak ada premanisme ya. Semoga nanti itu benar dilanjutkan ke inti perkara, pokok perkara. Jangan nanti baru aja di pembukaan ya, belum pembahasan, pembukaan sudah di stop. Oh, kami tidak berwenang, nanti begitu. Ya. Nanti hakimnya takut. Bagaimana lah memanggil Joko Widodo, menunjukkan ijazah semua SD, SMP, SMA, S1. Kalau nanti hakimnya nanti nggak berani masuk ke pokok perkara, itu apa katanya bahasa Belandanya itu, NO apalah pokoknya, tidak layak berwenang dia menyidangkan itu, ya. Atau itu, yang kedua nanti ada kemungkinan juga huru-hara, ya. Ada apa itu orang-orang yang mencari huru-hara. Makanya saya waktu 16 April itu 2025 saya sudah sekitaran itu 1 kilometer dari pokoknya di sekitar kecamatan Banjarsari saya udah di situ ya. Tetapi saya bukan tidak melakukan apa yang saya bilang. Saya datang kemana itu, ke Solo di kecamatan Banjarsari itu. Saya disuruh tunggu di mobil oleh Pak Damai Hari Lubis gitu loh. Biarkan kami aja dulu katanya gitu. Ya udahlah, karena koordinatornya TPUA ya, tim TPUA yang diketuai oleh Pak Rizal Fadilah dan Pak Damai Hari Lubis, ya kami ya menunggu di mobil saja di sekitaran itulah ya, Kecamatan Banjarsari itu. Ya. Pak Egi pun sudah ditahan Bareskrim atau siapa ya, KPK atau Bareskrim. Jadi nggak jadi datang ke UGM maupun ke Solo kan. Jadi banyak sekali skenario untuk penggagalan. Saya takutnya nanti, saya bilang sih kemarin ke Pak Taufik ya, Dr. Taufik Muhammad Taufik di Solo, apakah ini benar serius sampai ke pokok perkara nanti? Terus ya ahlinya harus diamankan lah, nanti kita masuk nanti ke pengadilan itu sudah banyak orang rame-rame kan, gitu. Ya mudah-mudahan lah polisi di Solo bisa mengamankan situasi. Kalau begini kita gimana kita mau hukum kita punya peradaban? Biar kita bongkar semua. Kalau kan kemarin 15 April UGM mengatakan kita bertemu di pengadilan. Ya ayo gitu loh. Kan secara administratif maupun ilmiah ya akan kita bedah. Ya mau nggak mau lah. Kemarin kan harusnya kan cara baik-baik sesama alumni. Ya kami alumnus, ya Dr. Roy Suryo, saya, Dr. Tifa kan sesama UGM, mereka juga UGM kan. Nah, para itu wakil rektor itu Profesor Wening dan Profesor Ari Sujito. Ya, tapi kemarin mengatakan kalian siapa? Kalian nggak berhak untuk menuntut bukti, kami tidak berkewajiban memberikan bukti, itu kata Dr. Andi Sandi itu, sekretaris UGM. Terus ngapain diterima? Kalau modal cuap-cuap aja di atas meja, nggak ada berkas apapun yang ditunjukkan, cuma modal buku tulis. Satu-satunya hal baru yang ditunjukkan pada saya
Yaitu skripsinya atas nama sama Saminuddin Baruri itu yang tulisannya tesis. Makanya saya bilang Bu Profesor Wening, ya, publikasilah itu supaya kalian tidak semakin dicurigai publik. Masa rilis video itu saja nggak mau, ya? Nanti dibilang Baligi Academy sepihak karena mempublish cuma potongan waktu mereka ngomong saja yang nggak adanya, ya, yang nggak ada sama saya. Bagaimana saya mau mempublish sesuatu yang nggak ada? Ya, itu pun yang dari penyusupnya bapak-bapak sudah agak tua, ya, memberanikan diri menerobos. Ternyata pakai HP amatiran, makanya agak goyang kemarin. Itu yang ada, cuma itu semua saya publish itu, ya. Nggak ada saya tambah-tambahi, saya potong-potong, itu memang nggak ada. Makanya saya berani meminta supaya UGM mempublikasikan itu semua 1 jam lebih, 1,5 jam mungkin itu. Kan nggak ada pertanyaan dari kami. Apa tanggapan kalian? Kan? Apa bukti yang kalian apakan? Sajikan saat itu? Kan nggak ada. Ya, skripsi Joko Widodo itu pun setelah diminta, bukan kalian bawa loh. Ya, dicari dulu. Nggak ada kalian sediakan skripsi itu. Setelah diminta Pak Roy Suryo baru pun diambil. Terus skripsi yang Saminuddin Baruri itu kalian yang merekomendasikan. Ternyata setelah selesai pertemuan itu saya baru tahu itu tesis tulisannya. Gitu loh. UGM, makanya saya bilang ya, para pejabat atau para yang para pejabat pengurus UGM saat ini, UGM itu bukan milik kalian, kan? Ya. Hargailah harapan masyarakat, transparansi publik, gitu loh. UGM bukan milik kalian. Kalian pensiun besok, UGM tetap ada, dan kalian 1 hari setelah pensiun datang lagi kalian ke kantor kalian itu nggak diakui UGM, ya kalian. Sama seperti mantan-mantan rektor sebelumnya, kan? Jadi bukan milik kalian itu, milik rakyat. Ya mungkin kalian berpendapat itu kan rakyat berapa persen. Ya tunggu dulu, paling tidak rakyat banyak loh, ya, yang meminta transparansi itu. Saya yakin rakyat menunggu itu banyak orang yang ingin menonton rilis video utuh tersebut, gitu loh, supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu loh, ya. Ada yang bilang cemen nggak berani ke rumah Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi sendiri yang cemen, menunjukkan ijazahnya pun nggak mau, ya. Apa? Rusak senegara dibikin 1 orang, semua sektor rusak, ya. Saya bilang sekali lagi, ya, kita berharaplah, ya, terbuka semua, dan sidang nanti di Surakarta, di Solo, itu jangan ada dihalang-halangi preman atau ormas-ormas, ya, ormas-ormas. Apa rupanya hubungan kalian dengan ijazah Joko Widodo? Kan nggak ada. Ya harus dibuktikan secara ilmiah, dan UGM pun diwajibkan untuk membawa dokumen-dokumen yang katanya milik mereka, dan terutama mereka harus menjawab data akademik terkait KKN dari Joko Widodo. Terus lembar-lembar pengesahan skripsi yang modern ini dan kosong tanpa tanda tangan dari Sigit Harwinarto, Sri Dominingsi, Edi Trianto, Lembah Edianto, ini juga perlu diverifikasi. Dan saya minta ke Pak Taufik, kalau mendengar ini nanti saya WA, ya, supaya meminta menghadirkan, ya, orang-orang yang lembar pengesahan skripsinya ini kok bisa kosong, ya, dan diminta untuk membawa skripsi yang mereka pegang, gitu loh, seperti Sri Dominingsi, Sigit Harwinarto, Edi Trianto, dan Lembah Edianto. Kalau Sigit Harwinarto, ya, ini yang kosong juga lembar pengesahan skripsinya ini, dan sangat putih, Times New Roman, ya, fontnya kosong semua, tidak ada tanda tangan pembimbing utama, dekan, baik pembimbing pendamping juga ada di sini. Terus kosong juga pengujinya, Insinyur Sudarjo,
Insinyur Sri Astuti Sudoko, Insinyur Agus Sutiarso MSc, Insinyur Atmojo Tojib, dan dosen pembimbing utama Insinyur Sudarjo, pembimbing pendamping Insinyur Sri Astuti Sujoko, dan dekannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi Prawiro Hatmojo. Itu kosong semua dan Times New Roman. Nah, ini perlu dihadirkan karena Sigit Hardwinarto ini masih hidup. Ya. Dia mantan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan zaman Joko Widodo, dan dia komisaris di PT Pupuk Kaltim dan komisaris di PT Inalum. Ini harus dipanggil ini untuk membawa skripsinya. Apakah seperti ini? Ya, atau sesuai tuduhan saya, ini sengaja untuk disobek, ya, digantikan lembar pengesahannya sehingga kosong seperti ini dan cantik seperti ini. Ya, tahun 85 dengan lembar pengesahan yang sangat putih, kosong semua tanpa tanda tangan siapapun dan Times New Roman. Ya, ini harus dipanggil ini ke persidangan ini Sigit Hardwinarto. Ya, seorang dosen, profesor dia sekarang, profesor doktor insinyur di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Ya, ini harus dipanggil ini Sigit Hardwinarto, ya, dan membawa skripsi aslinya. Gitu loh. Itu saya kira itu. Jadi ya begitulah cara kita ya, semoga ini nantilah saya WA Pak Dr. Muhammad Taufik ya, yang menjadi penggugat di Surakarta ya, yang akan digelar mulai 24 April 2025. Kita tunggu saja. Ini juga Edi Trianto, Lembah Hedianto, kalau masih hidup harusnya diminta juga datang ini. Ya, Edi Trianto diminta hakim harusnya datang supaya fair. Jadi jangan hanya dokumen yang ada di UGM ya, itu juga harus dokumen-dokumen itu kan gampang buatnya ya. Kalau diklaim sepihak, dokumen itu gampang dibuat, cuma nanti harus ada uji tinta dan uji kertas itu. Ya. Nah, terkait ETD di UGM ya, di situ juga sudah dikonfirmasi oleh Kumparan ya. Ada ini berita teksnya juga ada, kalian baca ya di Kumparan Plus, membedah polemik ijazah palsu Jokowi ya, terkait dengan pernyataan saya bahwa di ETD UGM itu, di pertemuan itu saya tanyakan itu ya, 15 April 2025 ETD UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kenapa skripsi tahun 1985 itu hanya ada skripsi Joko Widodo. Dikonfirmasi oleh Kumparan, mereka juga cari di ETD UGM, nggak ada. Dan jawaban pada tanggal 15 April 2025, Profesor Wening dan Profesor Aris Sujito diam, nggak bisa jawab. Terus itu makanya rilis video itu ya, supaya nanti ya orang nggak kan tergerus lu ini UGM ini ya. Bagaimana mungkin orang pernyataan sepihak begitu bisa dicerna terus disebarluaskan oleh media massa, media mainstream kan. Sekarang kan rakyat nggak terpaku hanya media mainstream saja, banyak YouTuber menyajikan berita-berita alternatif ya, fakta-fakta yang tidak ada di media massa, media mainstream. Ya. Terus Pak Prabowo pelindung jasa palsu sama itu, dia bilang nanti Pak Rismon kalau tanggal 24 April media mainstream nggak ada di Solo gimana? Nah, kalau nanti media mainstream tidak mau meliput secara live atau merekam, itu makanya datanglah kalian ke Solo, para konten kreator, para YouTuber, karena kalianlah sebenarnya tulang punggung kebebasan demokrasi ini ya. Contoh waktu saya PK Jessica Wongso itu November 2024. Syuting mereka begini-begini ngeker-ngeker. Ternyata nggak ada live streaming, boro-boro live streaming. Nggak ada video utuhnya. Saya sudah positive thinking.
Saya kira sudah live streaming ini, ada media-media besar. Semangat. Ternyata bohong. Itu takutnya nanti kita di Solo ya, di Surakarta, takutnya nanti pura-pura nanti syuting-syuting gini kan mereka, apa jepot-jeton ya, untuk makan tempat aja berdesak-desakan, padahal nanti nggak ada ditampilkan itu, paling potongan kecil dengan narasi mereka gitu loh. Nah, jadi sekarang kebebasan pers ini ya sangat bertumpu pada independen konten kreator tanpa dibayar ya. Kita ini tanpa dibayar tetapi menampilkan as it is. Kalau bisa live streaming, datang kalian konten-konten kreator khususnya sekitar Solo, Jogja, datang gitu untuk mendapatkan apa ya, cakupan video yang utuh. Prawowo pelindung ijazah palsu namanya ini ya. Nanti kita lihat Bang Rismon di sidang tanggal 24 April di Oslo, nanti di Solo ya. Kalau media mainstream menyiarkan live, artinya jelas media ini dibayar oleh tidak menyiarkan live. Iya. Pengalaman dari sidang Jessica itu, PK itu, November, nggak ada loh. Saya kira ya media ini ya, maklum saya kan lugu ya. Saya kan apa nggak tahu saya politik begitu. Saya nggak paham gitu-gitu. Yang saya tahu saya hadir ya mereka ada di syuting di situ. Saya kira kameranya lengkap ya. Ternyata nggak ada live streaming. Karena 2016 ada. Karena 2016 ada. Saya kira begitu. Ternyata positive thinking saya itu salah. Sama seperti pertemuan 15 April itu berulang lagi di UGM. Saya kira UGM memberikan tempat media dua pihak ya. Ternyata salah. Saya lagi salah. Mungkin saya terlalu lugu ya. Karena kerjaan saya kan cuma coding-codingnya ya. Nulis buku gitu. Jadi nggak terlalu banyak otak saya mengantisipasi hal-hal seperti itu. Terus mudah-mudahan kami dari Center datang ke UGM di jilid kedua, Bang. Iya, ya. Tapi saya kira kalau memang UGM hadir di Solo, ya untuk apa lagi ya. Mudah-mudahan nanti jadi UGM dihadirkan dan Pak Joko Widodo itu dia dihadirkan hakim. Kalau hakimnya mau independen ya. Takutnya nanti ya itulah. Belum aja sidang pokok perkara sudah no, NO katanya. No atau NO. Kami tidak berhak menang untuk menyidangkan ini. Padahal orang sudah pingin. Jangan cuma hebat di media sosial, di pengadilan lah. Katanya banyak orang-orang yang masih mendukung Pak Joko Widodo kan. Di pengadilan lah katanya. Terus gimana pengadilan? Memang kita bisa sidang tanpa ada hakimnya? Kalau nggak ada hakim yang mau menyidangkan, kita pinjam tempat itu pengadilan, terus kita sidang sendiri, kan nggak begitu. Ya, sudah dilapor juga sejak Desember. Tim TPUA berikut dengan bukti-bukti baru disusulkan dari saya dan Pak Roy Suryo. Manalah Bareskrim? Cemennya mereka. Ya, saya mengajukan 37 bukti ilmiah kasus Jessica Wongso. Ya, ke Bareskrim itu. Ya, 6 kali saya laporkan, saya adukan 37 bukti ilmiah, video CCTV rekayasa Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, bahwa laboratorium komputer forensik Bareskrim Polri ya menjadi studio animasi digital. Kan nggak ada laporan itu ditindaklanjuti. Jadi bagaimana? Memang begini apa kita, hukum kita, jangan dibilang tunggu di pengadilan. Kalau pengadilannya nggak ada, bagaimana? Kalian kayak nggak tahu aja hukum di Indonesia ini. Bayar semua. Itu baru hakim itu, ketua hakim menang nahan nih. Hakimnya Thomas Lembong 60 miliar. Begitulah kualitas hakim di Indonesia ini. Tahe.
Wayan Taufik, skripsi ada, alumni ada, foto wisuda ada. Ah, itu nggak usah lah, itu terserah kau. Saya mengajukan bukti ilmiah, kalau nggak percaya terserah. Mau apa dibilang? Baru GM dari hamba Allah. Ya, terus saya baca aja berita ini ya sedikit ya. Kalau kalian lihat X saya sekarang, Twitter, ya, ada bertebaran, ini bertebaran di media sosial lah, ya. Dua foto wisuda, ini yang bertebaran di media sosial. Sudah saya buktikan ya, yang satu itu banyak editannya, ya. Yang satu lagi cenderung otentik. Itu ada dua foto itu. Coba kalian lihat di X itu, sudah saya analisa pakai ELA ya, error level analisis, ya, mendeteksi sebaran-sebaran kompresi ya di region-region di bagian-bagian citra itu, ya, sebaran kompresi, ya. Jadi kalau dia hasil editan biasanya kompresinya itu tingkat pemampatan datanya lebih rendah, artinya BPP-nya, bit per pixelnya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi menguji sebaran kompresi, kompresi datanya gitu. Kalian lihat ada dua foto, jenis foto wisuda di sini. Yang satu memang banyak editan, muka-muka di sekitar muka itu edit ya. Terus yang satu di sekitar muka nggak ada, cuma di tepi-tepinya saja dan tulisan di situ. Tulisan di situ aja terdeteksi itu editan ya. Kalian lihat di X itu, kalian apa sudah saya tampilkan ya di X kalau kalian punya akun X. Nah, terus kalau yang kemarin kan sudah kita deteksi ya, kalian sudah tonton pasti bagaimana mendeteksi warna stempel UGM ya, warna stempel UGM di atas jas hitam. Ya. Jadi sebelumnya sudah saya analisa di ijazahnya Pak Jokowi yang menurut pengakuan kader PSI itu kan tidak terlihat ya jas stempel merah, tetapi saya juga ijazah saya sudah saya bandingkan, saya juga pakai jas hitam saat itu, ketika di stempel warna merah tetap kelihatan itu ya sebaran RGB-nya ya, sebaran RGB-nya itu terlihat dia. Jadi ya begitulah untuk mengujinya nanti. Ya. Oke, selanjutnya kita bacakan dulu ini ya, polemik di Kumparan Plus. Kumparan Plus membedah polemik ijazah palsu Jokowi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina, tengah bersilaturahmi dengan Joko Widodo Rabu 16 April di kediaman Presiden RI ke-7 di Surakarta. Nah, ini pengantarnya kok. Sylvester yang mengobrol empat mata dengan Jokowi membahas sejumlah hal, mulai dari keadaan negara dan lainnya. Di tengah pembicaraan itu, ia menyelipkan saran dari para koleganya agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang menuding ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi miliknya palsu. Ya nggak tahunya, kurasa dia analisis ilmiah ya. Sekolah di mana sih? Katanya sekolahnya di Universitas Wira Swasta, di suara.com ini. Sylvester kuliahnya di Universitas Wira Swasta, kampus Sylvester Matutina ternyata tak punya izin dikti. Ini dari suara.com. Ya, kalau dia berkuliah di kampus tak punya izin dikti, bagaimana dia tahu UGM? Ya, ya bagaimana dia tahu UGM? Bagaimana prosedurnya di UGM? Padahal dia dari kuliah Universitas Wira Swasta, kampus Sylvester Matutina ternyata tak punya izin. Tahe. Terus berikutnya di sini, kuasa hukum Jokowi Firman Laksana mengkonfirmasi bahwa kliennya memintanya mengkaji pihak-pihak yang menuding ijazahnya palsu. Menurut Firman, kajian itu sudah bersifat final. Ia tinggal menunggu momen untuk membawa para pihak yang bersangkutan ke ranah hukum. Ayolah laporkan, ya.
Secepatnya Firman Laksana. Ya. Kenal apa? Iya, kenal saya. Dulu saya meminta kalian untuk melaporkan Muhammad Nur Al-Azhar, Tito Karnavian, Krishnamurti. Ya. Akhir apa itu? 2024. Desember. 2024. Malah nggak jadi. Ya, Firman Laksana kalian. Ya, Otto Hasibuan dan lainnya. Saya minta itu kemarin untuk melaporkan Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto. Saya sudah pegang bukti itu valid, bukti ilmiah. 12 Desember. Ya, Desember atau November gitu. Bahkan sudah ada pengacaranya minta Lukas ya, Martin Lukas ya, minta tanda tangannya Jessica Kumala Wongso untuk melaporkan Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto kepada Jessica Kumala Wongso di penjara. Kenapa nggak jadi? Gitu loh. Kenapa nggak jadi? Gitu loh. Ya, dengan bukti ini aja kalian nggak mau laporkan. Gitu. Jangan mentang-mentang sekarang sudah berpihak kepada penguasa. Ya. Kita harus tanding ilmiah, Firman ya. Tanding bawa ahli kalian, kita tanding ilmiah. Saya nggak mau saya pro sama orang, pro sama pengacara. Saya pro sama kebenaran ilmiah yang saya pegang selama saya kuliah. Ya. Di situ juga saya kecewa ya. Kenapa tidak jadi dilaporkan itu? Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Hariman Rianto, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Itu loh. Padahal sudah sepakat, ayo kita laporkan. Nggak jadi. Kecewa saya di situ. Kecewa besar. Terus terang. Kecewa sekali saya di situ. Ya. Karena bagi saya siap menanggung tuduhan saya gitu loh. Saya buktikan gitu loh. Nanti kalau saya sendiri saya standing position, legal position saya nggak ada. Kalian yang bilang kayak gitu. Oh, karena bukan saudara-saudara, bukan saudaranya Jessica. Jadi saya tidak bisa melaporkan. Ya. Ini setelah pihak Jokowi langsung cepat mau laporkan. Saya bilang gitu. Ya. Tapi nanti ya kalau kalian laporkan, siap dituduh balik ya. Saya minta kepada tim hukum Pak Egy Sujana dan lainnya mereka harus siap menuduh dan harus siap untuk dituduh. Karena ini kajian ilmiah ini. Itu loh. Ya. Kajian ilmiah ini bisa dibuktikan oleh siapapun. Bukan omong kosong. Gitu loh. Apalagi apa itu pencemaran nama baik? Apa pencemaran nama baik? Ilmiah ini. Apalagi dia mantan presiden. Harus semua itu data publiknya harus diperiksa. Kan? Bukan orang sembarangan loh. Orang yang sudah dibiayai rakyat selama 10 tahun. Kebijakannya sudah memengaruhi rakyat semua. Dan anaknya sekarang wapres. Dan dia sekarang masih makan uang rakyat. Pensiunan 30 juta. Dapat Alphard. Dapat mobil dinas. Sekarang juga Dewan Pengarah. Dan Antara. Kan itu loh. Ya harus diperiksa semua. Bahkan dipajang semua itu. Histori akademiknya. Terus ijazahnya dipajang di UGM, seperti Dr. Muhammad Hatta di Erasmus University. Gitu loh. Pajang aja sekarang, Firman. Suruh UGM itu memajang. Biar semua orang tahu. Jangan dipoto wartawan pun nggak mau. Gimana lah. Ya? Lembar pengesahan skripsi nggak ada dosen penguji yang pernah nyaga kuliah. Saya kan bawa bukti-bukti, apalagi bukti primer ya. Lembar pengesahan skripsi. Itu loh, saya foto sendiri. Abang kan dituduh ngambil dari internet. Mana saya ngambil dari internet, itu saya datang sendiri ke UGM itu. Ya. Menurutnya Jokowi selama ini sudah cukup sabar dituding berijazah palsu. Apalagi tuduhan soal itu sudah muncul berulang kali. Pertama-tama pada Januari di pemungutan suara Pilpres 2019, seorang pria bernama Umar Khalid ditangkap polisi karena menyebarkan isu ijazah Jokowi palsu di Facebook. Ya kan dia sedang presiden, ya.
Dan nggak ada juga kaitannya dengan Umar Khalid saya. Saya berdasarkan ilmiah, Firman. Saya berdasarkan ilmiah, bukan yang lain-lain. Bambang Tri ya bersama kuasa hukumnya Ahmad Kozinuddin pada tahun yang sama mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Meski demikian, sebelum Bambang bersidang, ia ditangkap karena diduga menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Ia pun divonis 6 tahun penjara di Pengadilan Surakarta pada 2023. Karena perkara itu, belakangan Mahkamah Agung mengurangi vonisnya menjadi 4 tahun, Bu. Inilah kan, belum masuk ke sidang perkara pembuktian apa yang dituduhkan Bambang Tri ya, tapi langsung ditangkap menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Kenapa nggak berani? Kalau memang asli semua itu masuk sidang perkara pokok gitu loh, menguji. Ministan agama malah menyebarkan hoaks ya. Kalau begini aja level hukum di Indonesia ini udahlah. Dan ini akan terus bergulir. Ya. Iya ngakunya, ya. Kan ini sebelum disidang itu pokok perkara ya, tentang ijazah-ijazahnya itu sudah ditangkap duluan. Ya. Ya mudah-mudahan nanti di Solo nanti benar ya persidangan pokok berhasil digelar, itu berarti satu-satunya dan pertama ya. Mudah-mudahan itu. Apalagi Joko Widodo sudah tidak berkuasa lagi. Jadi tidak ada lagi intervensi. Mudah-mudahan itu. Kozin mengatakan gugatan perdata Bambang soal ijazah Jokowi palsu pun berakhir dicabut lantaran ia kadung di penjara terkait kasus hoax dan tidak mendapat penangguhan penahanan. Inilah ya. Ya karena sudah masih presiden saat itu. Teranyar pada 2025 ijazah Jokowi kembali digugat oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta. Bapak Jokowi sebagai masyarakat biasa yang taat hukum akan memproses ini secara hukum dan akan memberikan pembelajaran supaya kita lebih hati-hati. Informasi di konferensi pers itu merupakan somasi terbuka, kata Firman Laksana, kuasa hukum Jokowi. Ya. Ijazah palsu riuh di medsos hingga geruduk rumah Jokowi. 2 hari berturut-turut, 15 sampai 16 April 2025, ya, isu ijazah palsu Jokowi membuat sejumlah pihak yang mengatasnamakan diri tim pembela ulama dan aktivis TPUA menggeruduk Universitas Gadjah Mada dan kediaman Joko Widodo di Solo untuk mengklarifikasi dan melihat langsung ijazahnya. Aksi tersebut terjadi setelah perbincangan soal ijazah palsu Jokowi kembali viral di media sosial. Isu ini menurut lead analis drone Emprit Rizal Nova Mujahid mengemuka pada momen-momen tertentu dalam 6 bulan terakhir. Tanggal 16 April itu paling tinggi di X, sekitar 7.000 post. Saya tidak menghitung retweet dan share ya, dia mining ya, tambang web analisis, web metric ya, dia melakukan itu. Saat didatangi TPUA, Jokowi menerima mereka tanpa memperlihatkan ijazahnya. Dalam pernyataan persnya, Jokowi mengatakan hanya akan memperlihatkan ijazah itu apabila diminta hakim di pengadilan untuk menunjukkannya. Tapi kepada seorang chef katanya ditunjukkan, ke wartawan juga katanya hanya untuk di pengadilan. Sen kanan belok kiri. Namun usai pertemuan TPUA dengan Jokowi, ada 11 wartawan yang diundang Jokowi untuk melihat langsung ijazah-ijazahnya dari SD hingga universitas. Meski boleh melihat lembar-lembar ijazah itu, para wartawan tidak perkenankan memotretnya. Ya takut dianalisa lah ya. Kontributor kumparan Ismail yang juga melihat ijazah-ijazah itu, berdasarkan pengamatannya, ijazah perguruan tinggi milik Jokowi yang dikeluarkan UGM terlihat sama, ya menurut kontributor kumparan ya Ismail. Terlihat sama dengan foto ijazah yang diunggah partai politik PSI asal Lombok, Dian Sandi Utama di medsos. Jadi terlihat sama ya menurut Pak Ismail ini ya, kontributor kumparan. Ada kacamatanya, begitulah pokoknya sama. Dan bagi saya terlihat baru ya. Karena apa? Ijazah saya aja Magister Teknik Elektro UGM tahun 2002 aja udah buluk ya. Padahal baru 23 tahun. Fotonya pun sudah mengabur dia. Sudah terdekomposisi tintanya itu.
Menurut Kojin, Jokowi berbohong karena nyatanya ia menunjukkan ijazahnya kepada wartawan yang bukan atas perintah pengadilan. Lebih lanjut, ia mengatakan pada persidangan Bambang Tri di Pengadilan Negeri Surakarta tahun 2023, pihaknya sudah pernah meminta jaksa melalui hakim untuk menghadirkan ijazah asli Jokowi demi mengonfirmasi benar atau tidaknya Bambang menyebarkan hoax. Namun ijazah itu tak pernah dihadirkan di sidang. Nggak pernah dihadirkan di sidang. Kok bisa dikatakan Pak Bambang Tri itu hoax kalau ijazah aslinya tidak dihadirkan di sidang? Bagaimana ini Pak Prabowo Subianto? Keluarkan Pak, Bapak sudah jadi presiden sekarang, ya. Keluarkanlah Pak Gus Nur dan Pak Bambang Tri. Bagaimana mereka dipenjara kalau ijazah aslinya pun tidak nyampe di pengadilan. Gitu loh Pak Prabowo Subianto. Kita kan harus hukum yang beradab, bukan intervensi penguasa. Keluarkan sekarang Pak Prabowo secepatnya, sebelum rakyat marah ini. Ya, saya pun ikut marah ini. Bagaimana orang di penjara, ijazah asli nggak nyampe ke pengadilan, dituduh hoax. Yebak. Terus Pak Rizal kan, Pak Rizal Fadila ya, itu kan bilang penyesatan itu nggak pernah diuji berkali-kali kata Kata pengacaranya, Jokowi sudah diuji berkali-kali. Ya ijazah aslinya nggak nyampe di pengadilan kok. Apanya yang diuji? Fotokopinya? Yebak. Itu penyesatan publik itu Pak Rizal Fadila. Ya tuntut aja mereka Pak melakukan penyesatan publik. Biar jangan cuma mereka aja yang yang melapor-lapor. Biar tahu rasa mereka. Tapi sayang statementnya Pak Rizal itu tidak diberitakan mainstream. Makanya Pak Rizal Fadila dan Pak Damai Hari Lubis ya tuntut aja pengacara Joko Widodo itu, katanya sudah diuji berkali-kali. Mana ijazahnya saja nggak nyampe di pengadilan, ijazah asli cuma legalis fotokopi. Biar jangan sembarangan. Ya. Apalagi Jokowi udah nggak presiden lagi nih. Kalau memang dia konsisten, Jokowi konsisten, ya harusnya nggak dia keluarkan juga ijazahnya. Itu kan seolah-olah dia membangun persepsi narasi wartawan sudah membuktikan. Nah iya. Padahal wartawan nggak bisa membuktikan, dia hanya hadir melihat, udah. Nggak bisa ngecek ini, benar nggak fontnya, seperti yang dikatakan Rismon, kata Kojinuddin ya. Ya iyalah, apa dia punya algoritma convolutional neural networks untuk font identification, ya kan? String matching, kan nggak punya, gitu loh. Nanti kita keluarkan itu di pengadilan Surakarta. Siap UGM ya. Nggak, wartawan dilucuti, nggak boleh bawa kamera atau video kan. Pangkal kembali viralnya isu ijazah palsu Jokowi belakangan ini salah satunya didorong oleh analisis ahli forensik digital yang juga alumni Teknik Elektro UGM, Rismon Zanipar di YouTube Bali G Academy. Sejak 10 Maret sampai 15 April ketika Rismon bersama TPUA mendatangi UGM, ia sudah membuat 37 video yang menyoal keaslian skripsi dan ijazah Jokowi ya. Saya pakai basis ilmiah ya. Ya, basis ilmiah balas dengan ilmiah. Kalau enggak ya kalian yang pencemaran lebih baik. Ya kan? Jangan dibungkam Pak Prabowo analisis ilmiah biar pintar masyarakat itu Pak Prabowo Subianto. Ya, masyarakat teredukasi gitu, biar beradab kita daripada yang ad hominem jelek-jelekkan orang, menertawakan gitu. Ada itu orang Medan itu yang ngambil menertawakan aja kerjaannya itu. Ya, disuruh datang ke UGM, ayo kita debat, nggak berani satu pun. Ya. Keraguan bermula dari model huruf pada ijazah tersebut keluaran tahun 85, tahun lulus Jokowi yang menurut Rismon menggunakan font Times New Roman. Kesimpulan soal font itu didapat Rismon menggunakan metode algoritma pencocokan string, pola lekukan pada teks ya. Ya dari lekukan itu kelihatan itu, ya nanti saya buktikan di persidangan, itu menggunakan algoritma kurva Bezier. Ya, ada juga algoritma lain selain pencocokan string. Nanti ada juga pakai deep learning ya, kita lakukan. Convolutional neural networks, hasil pelatihan ya, pelatihan dari citra-citra font tersebut, baru kita dapatkan
akurasi 98 sampai 99% ya. Sebenarnya hal ini bisa banyak kali ahli di UGM melakukan ini kok. Istilahnya dalam ilmu deep learning ini pencocokan atau identifikasi font itu ilmu ecek-eceknya ini. Nggak susah-susah kali ya. Di UGM banyak kali kayak gini. Ya mahasiswa S1, S2 pun banyak yang kayak gini kalau cuma pencocokan font atau identifikasi font pakai CNN, convolutional neural networks ya, dengan pipelining, preprocessing kita lakukan. Banyak sih yang bisa S1, S2 ya. Times New Roman harusnya ada pada versi 3.1 yang baru dirilis tahun 92, kata Rismond kepada Kumparan. Jumat 18 April 2025. Iya, memang saya diwawancarai lewat Zoom ya oleh Kumparan, benar. Laman Microsoft, perusahaan pencipta sistem operasi Windows, menulis bahwa versi perdana font Times New Roman memang ada pada Windows 3.1 dan Windows pada For Workgroups ya 3.11 yang dirilis tahun 92. Iya, mereka memang membeli lisensi OpenType dan TrueType itu di sana. Itu adalah koleksi font, di dalamnya Times New Roman. Mereka kembangkan Microsoft dengan Adobe tahun 1992 mereka rilis. Ya, kenapa saya bilang itu produk word processor modern? Karena lihat rata tengahnya sempurna. Jarak antar kata itu bervariasi sehingga sempurna rata tengah. Bayangkan kalau itu font di tata-tata sedemikian rupa, ya, baru tepi-tepinya juga nggak ada bekas-bekas tinta melebor, itu memang cantik, ya, minimal itu pakai printer inkjet maupun laser jet. Namun dalam buku Anatomy of Typeface karya Alexander Lawson terbit 1990, Times New Roman sebenarnya pertama kali muncul pada koran Inggris The Times pada 3 Oktober 1932. Surat kabar itu mendapat hak eksklusif atas font yang dibuat oleh Stanley Morrison dari Monotype Corporation tersebut. Setelah itu desain tersebut dirilis untuk penjualan komersil ke perusahaan mesin percetakan lain seperti Linotype dan Intertype. Iya, dalam bentuk font metal atau timah ya. Dan itu kelihatan dari tepi-tepinya nggak sempurna, bro. Guys, ya nggak sempurna. Tepi-tepinya itu khususnya huruf yang sangat tepinya itu gitu. Kaki satu tebal, yang ini kecil sekali ya, tipis sekali. Itu kalau pakai cetak itu bergerigi itu, melebor-lebor itu kalau pakai font metal itu ya. Seperti kita temukan di koran-koran. Kalau di Zoom itu ya, kalau pakai font yang metal itu ditata-tata itu tepi-tepinya itu berambut-rambut. Ya. Iya, kalau yang ada di skripsi Joko Widodo, waduh, cantik kali. Ya. Rasa penasaran Rismond tak berhenti sampai perkara ijazah. Pada Maret 2025, ia dan istrinya pergi ke UGM untuk mengecek langsung skripsi Jokowi. Benar ya? Rismond lantas menemukan bahwa lembar pengesahan skripsi tersebut juga ditulis dalam font Times New Roman yang juga ia ragukan keasliannya. Iya. Ya, karena nggak ada seperti itu, secantik itu. Kan sudah saya bandingkan. Ya, skripsi di MIT saja di Amerika pakainya typewriter, ya, mesin ketik elektrik atau manual, IBM electric typewriter itu di Amerika. Kok bisa di UGM secantik itu? Itu nggak bisa dijawab oleh UGM kemarin di pertemuan itu. Ya, nggak bisa dijawab, nggak ada hal ilmiah dijawab oleh UGM 15 April itu. Nggak ada hal ilmiah. Mereka cuma menegaskan kami sudah punya bukti proses akademik itu. Terus kita disuruh percaya, ilmuwan disuruh percaya statement tanpa bukti. Anak SD juga. Mungkin anak SD pun nggak percaya kan tanpa bukti kan, apalagi saya. Pada 21 Maret UGM memberikan rilis pers yang membantah analisis Rismond. Menurut Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, font Times New Roman pada sampul, lembar pengesahan dan ijazah sudah jamak digunakan mahasiswa, terutama mereka yang mencetak lembar. Yaitu faktanya ada mesin percetakan di Sanur dan Prima yang seharusnya diketahui yang bersangkutan karena ia juga kuliah di UGM. Aduh, sudah kita bantah ini ya. Prima berdiri tahun 86.
Ya, masih penjilitan dan fotokopi Joko Widodo lulus 5 November 1985 itu apa itu? Dr. Sigit Sunarta yang hoax ya, tanpa memeriksa dulu apa tahun berdirinya fotokopi penjilitan Prima, langsung dibantah dalam klarifikasi halaman web UGM. Kan kacau gitu ya. Harusnya nggak boleh begitu seorang dokter. Ya, sudah saya tanyakan juga dalam pertemuan itu. Nanti kok saya bilang kalau membantah berikutnya harus pakai ilmiah, ya. Apalagi halaman klarifikasi UGM, kan malu kayak gitu, ya. Sudah saya klarifikasi, UGM tak membuat percakapan di medsos mereda. Rismon kembali membuat argumen balasan dalam video berjudul klarifikasi abal-abal UGM, memalukan, tak ada ilmiah sama sekali, yaitu di YouTube saya ada, saya buat ya. Ketika percakapan di publik soal ijazah menghangat, muncullah untuk pertama kalinya foto ijazah Jokowi berwarna. Foto itu diunggah, inilah Dian Sandi ya, apanya itu, kader PDI, kader PSI ya. Tapi sudah kita cek ternyata banyak ini ya, banyak potensi edit karena sebaran kompresinya tidak merata. Nah, tapi menurut pengacaranya itu mungkin entah apalah pokoknya. Meragukan skripsi dan ijazah Jokowi hingga datangi UGM ya, begitulah. Kalian baca ini ya, di situ ada juga lembar pengesahan skripsi Joko Widodo di Kumparan ya, Kumparan Plus, dan lembar pengesahan skripsi atas nama kawan Jokowi itu Saminuddin Barori itu lengkap itu. Kalian bacalah di dua sisi. Terserah kalian mau menyimpulkan apa, tapi kalian baca dulu semuanya ya. Dari Kumparan itu ya, baik yang pro maupun kontra, buka pikiran. Kalian mau bukti ilmiah atau bukti narasi tanpa bukti? Gitu caranya supaya smart. Ya, nanti berikutnya ada kasus seperti ini, kalian tidak gampang dibodoh-bodohi lagi. Gitu caranya. Ya. Dan kenapa UGM sudah mengeluarkan ijazah? Loh, ratusan perguruan tinggi jual beli ijazah ditutup loh. Itu loh. Artinya apa? Otoritas tertinggi yang mengeluarkan ijazah itu belum tentu benar. Makanya Pak Prabowo Subianto terjunkan itu dirjennya Kementerian Sains dan Teknologi untuk memeriksa 34 dokumen yang diklaim oleh UGM, lakukan uji analisis ya. Usia paper, usia tinta, kesesuaian teknologi. Kami kan nggak berhak masalahnya untuk melakukannya. Kalau berhak menyita itu udah selesai minggu kemarin. Ya, menyita semua berkasnya itu kita uji. Ya, kita urunan uji tinta, uji kertas dan segala macam. Ya, sampai pihak luar negeri juga bisa kita libatkan. Ya, biar jangan pihak yang dalam negeri yang gampang diintervensi ya. Seperti Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri diketuai Kombes Muhammad Nual Azhar, ternyata animasi digital. Jadi studio animasi digital pakai iRedsoft dan Freemake. Download gratis, ngakunya softwarenya standar internasional FBI, CIA, Interpol di persidangan. Ngibul terusnya dia. Sampai sekarang nggak ditangkap oleh Listio Sigit Prabowo, Kapolri Bencong itu. Kapolri Banci itu. Nggak ditangkap itu. Bagaimana kita percaya Laboratorium Forensik Mabes Polri kalau begitu nggak ditangkap? Itu loh. Saya minta juga dilaporkan sama pengacaranya, saat itu nggak jadi. Mungkin karena nggak ada duit mungkin. Kenapa nggak jadi? Itu loh. Sekarang semangat kali mau melaporkan apa itu, pencemaran nama baik. Pasal-pasal karetnya kemampuan kalian. Tanding kita ilmiah di Surakarta itu baru ya, perdebatan ilmiah di situ dan ditonton oleh ratusan juta rakyat. Itu baru pencemaran nama baik. Sedemai. Tanding ilmiah kita buktikan, bawa ahli kalian. Kan gitu. Ya, bawa ahli kalian, pengacara Joko Widodo. Kita siap. Ya. Punya banyak senjata yang masih saya simpan. Itulah ya. Jadi jangan
Cemaran na bebe, pejabe, sedembe. Ano mayanon? Itu untuk pengacara ecek, itu ecek. Tanding ilmiah. Itu loh. Masa kali berbau. Uji kertas, uji tinta, uji teknologi, ya, uji administrasi akademik, administrasi ilmiah. Kali tanda-tanda. Iya, ahli tanda tangan, menguji kesesuaian tanda tangan dari Ahmad Sumitro yang ada di skripsi Joko Widodo dengan yang ada di apa namanya ijazahnya anaknya, ya, Insinyur Aida Greenberry. Dan dokumen lain begitu baru ilmiah. Tahe. Sentarmen nggak bisa digertak untuk dilapor-laporkan pencemaran nama baik itu, ya. Ya, sentarmen ini nggak apa-apa saya dipenjara pencemaran nama baik. Yang penting saya mengungkapkan kebenaran ilmiah. Dan Anda akan dikenang oleh apa? Kalian pengacara itu. Kalian dikenang apa? Ya, puas kalian memenjarakan para ahli. Terserah, saya bilang. Saya nggak mau mundur sejengkal pun. Ya, kalian kiranya, ya, laporkan secepatnya. Saya tunggu. Gitu loh. Saya mau lihat dulu Listio Sigit Prabowo memproses ini dan tidak memproses aduan saya. Dan saya akan konversi nanti di Bareskrim. Kenapa Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nualazar, Christopher Harimanrianto tidak kalian tangkap? Ya, manipulasi barang bukti digital. Listio Sigit Prabowo. Ya. Ingat itu, dan itu akan diliput oleh mudah-mudahan media internasional. E-Right Stop dan Freemake, itulah prestasi kalian polisi. Ya. Saya akan konversi nanti ketika saya dipanggil atas laporan kantor siapa itu pengacaranya Joko Widodo. Saya akan konversi, saya akan teriakan kalian cemen. Oke, udah 1 jam ini. Saya agak aus. Ya, nah dari komentar lah dulu. Bang, ngebajak. Bang, film Catch Me If You Can based on true story, memalsukan lembar cek hampir sempurna. Bisa nggak rebuild ijazah pakai kertas tinta ketikan lama? Bisa. Bisa, kalau mau bisa, ya. Bisa, tapi nanti tintanya pakai tinta apa? Tinta zaman dulu. Kertasnya mungkin adalah stok lama, ya. Ya, tapi usia tinta kan susah. Ya. Nah, begitulah ya. Kita juga belum ada bantahan dari ahlinya dari Joko Widodo, yang ada cuma ahli lulusan SMA. Apa itu YouTuber apa itu? Capek saya mengomentari itu. Nanti ditanyakan tentang konsep deep learning aja nggak tahu, apalagi preprocessing. Ya, preprocessing untuk pipelining untuk image processing. Capek. Untuk pengacara Jokowi, tolong lawan Bang Rismond dengan bukti juga, jangan omong-omong. Betul lah, ahli kok. Ya kan ada ahlinya di sana banyak. Apa rupanya? Ya. Cuma masalahnya nanti ya kita uji nanti keterangannya dia kan. Saya counter nanti di video. Bang Rismond, kapan ini abang ada di LC colek Pak Karni? Nah, Pak Karni Ilyas berani nggak? Pak Bang Karni? Udah Karni, apakah mau mengundang saya ke ILC biar kita bongkar? Datuk Karni Ilyas, biar datang saya ke Jakarta. Datuk, biar kita bongkar ini, ya kan? Kemarin saya udah ada undangan dari apa itu? Rakyat Bersuara ya. Tapi tunggulah, saya bilang masih ada kegiatan saya. Ya, 1 minggu ini masih ada kegiatan saya dah, ya, karena saya harus cari makan juga kan, ya, saya harus menulis, membuat proyek program, harus cari makan, ya, biar ada ongkos ke sana. Siapa yang bilang kalian bilang itu dibiayain? Biaya sendiri, ya, biaya sendiri,
Makanya kita harus cari kerja, harus kerja sesuai dengan kapasitas kita. Saya menulis buku, program dan lainnya ya, walaupun remote dari Balige gitu ya, dari Balige cuy, bawa masuk dolar ya kan, dikit-dikit yang pasti kan nggak korupsi, daripada di sana banyak korupsi maling tuh. Apa itu, tidur nggak tenang, makan nggak nyenyak, tidur makan nggak enak, tidur nggak tenang, nyenyak. Buat buku lagi bang. Buat buku lagi, sabarlah. Iya, saya sedang buat buku gitu, programming tapi ya, bukan politik. Saya nggak paham politik itu deh, bah. Nanti kita tata ini, kita susun dalam apa ini ya, dalam sebuah buku. Jessica saya tuh susun loh itu, ya, semua itu, yang 37 bukti ilmiah itu saya tulis tuh di Google Books, ada kalau nggak salah gratis itu ya. Saya susun itu. Kata Bang Sean, ini proses sih. Pak Prabowo kasih dari Lunardi Koto. Pak Prabowo kasih Bang Rismon surat perintah untuk bongkar semua kebusukan. Nah, Fufu Fafa juga kalau bisa Pak Prabowo biar kita bongkar itu servernya siapa? Kaskus. Oh, gitu Pak Prabowo, enteng itu Pak. 1 minggu jadi. Prawowo. Janganlah namanya ngeri kali pun ah. Oke lah ya, segitu dulu. Saya mau cari kehidupan, bekerja dulu ya, yang lain ya. Kalian tahu lah sendiri, happening YouTube berapa lah itu kan. Apalagi saya kontennya nggak serius-serius amat, ya kan. Ya, saya harus kerja juga, menulis buku, membuat program kan. Jadi hari ini seperti ini aja lah dulu. Saya hari ini kayaknya nggak mengupload video, cukuplah live ini saja, ya, live tanpa persiapan. Hanya sekedar mengingatkan kepada UGM lewat Bu Ova Emilia yang kami sesalkan kenapa tidak hadir 15 April 2025, berhalangan hadir, itu kami sesalkan. Tolonglah Profesor Ova Emilia, rilis itu video utuh, biar ada indikasi transparansi sama UGM. Ya, jangan menuntut orang percaya lewat klarifikasi. Video pertemuan saja tidak dirilis. Media kemarin cuma pihak kalian. Itu malah menambah caruk maruk kecurigaan. Gitu loh. Profesor Ova Emilia, Profesor Wening, Profesor Ari Sujito. Itu baru kita akademisi, ilmuwan, menegakkan transparansi. Karena kebohongan hanya bisa hidup di ruang gelap. Kebohongan hanya bisa hidup di ruang gelap. Supaya kita pindah dari ruang gelap ke ruang terang, publikasi itu, rilis itu, video itu. Profesor Ova Emilia. Biar jangan ini kita, ya, saut-sautan kayak nggak jelas. Menurut kita begini, menurut kalian begitu. Nah, kan kalau sudah ada rilis video utuh, orang berkesimpulan sendiri. Itu. Ya kan? Biarkan publik yang sudah cerdas ini menilai. Kalau dia bukan orang bayaran, ya, pasti dia punya otak. Oh iya ya, oh iya ya. Ya, cerdas publik. Gitu loh. Bertanggung jawab UGM untuk mencerdaskan publik. Bukan hanya di ruang-ruang kelas. Publik ini loh perlu dicerdaskan. Biar jangan gampang hanya untuk mencoblos orang, hanya modal beras, dikasih bansos, gitu, baru dipilih, berikutnya menyesal. Ya, ini publik perlu dicerdaskan supaya memilih itu jangan lagi lewat instrumen-instrumen APBN. Ya, pakai beras, apalagi itu, pakai gaus, pakai uang tunai, bantuan tunai, padahal itu pajak kita bersamanya itu. Ya jangan. Ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.